Obsession, sebuah film yang gue sangat pengen kalian nonton. Gue sangat rekomendasikan, dan please tonton dengan nggak perlu lihat teaser, trailer, baca sinopsis, siapa yang direkturnya, writernya, aktornya. Lu tonton aja udah, dan lu akan merasakan sebuah sensasi yang udah lama gak lu rasakan. Keajaiban sederhana, namun dampaknya luar biasa. Ini film yang budgetnya di bawah 1 juta, tapi dampaknya menurut gue ribuan juta. Apa sih, lo lebay banget, dan apa itu Obsession? Kenapa lu saranin kita semua nonton? Obsession adalah film yang udah tayang duluan di Amerika, baru tayang di Indonesia. Gue sempet tahu karena sempet rame diomongin sama beberapa konten kreator yang gue follow. Tapi karena gue nggak tahu filmnya dan gue nggak peduli filmnya, jadi kayak gue langsung swipe up aja. Tapi abis itu anak-anak ngajakin gue nonton, dan ya udahlah gue ikut nonton. Padahal gue lagi sambil kerja di situ, tapi ya udahlah gue pengen banget refresh pala gue nih dari kerjaan. Dan setelah gue nonton, wah. Oke, genrenya adalah psychological thriller, bukan yang hantu-hantuan. Jump scare! Bosen gue, capek gue. Dan masalah selera juga ya, gue nggak terlalu cocok sama yang kayak gitu. Tapi ini psychological horror, thriller, romance, dark romance yang udah lama nggak gue rasain gitu. Gini, gue akan mulai dari premisnya. Ini premisnya sederhana banget, nggak yang kayak mind blow, wah nggak kepikiran bro, gila lo. Ini sederhana banget. Ketika ada seseorang yang obsesi sama lo, selesai. Menceritakan seorang bucin, bahkan jatuhnya bumek, yang pengen banget ada orang namanya Nikki itu jadi pacar dia. Terus ada temennya Ian sama Sarah. Udah gitu aja. Ia minta saran Ian sama Sarah dia mesti ngapain biar Nikki jadi suka sama dia. Sampai akhirnya dia ketemu kayak sebuah magic artefak yang bisa membuat permintaannya terkabul gitu. Gue lupa namanya apa, pokoknya Willow something lah. Terus dia kayak aku pengen si Nikki jatuh cinta sama aku gitu loh. Terkabulkan, dan jatuh cinta Nikki ke Bear, MC kita. Dan disitu dimulailah Obsession. Wah gila, gue gak mau ngomongin dari cerita dulu, gue mau ngomongin dari lagi-lagi adalah kesederhanaannya. Ini film gue cek ternyata budgetnya di bawah $1 juta. Man, itu bener-bener bikin gue kayak, ya ampun, akhirnya Hollywood gak lagi budget ratusan bla 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 bla, terus tiba-tiba flop. Jujur gue bukan sinefil yang hafal director ini, penulis ini, aktor ini, pemain di situ. Gue gak hafal sama sekali, gue kagak inget gitu-gituan. Tapi mata gue melihat ini semua adalah muka baru, orang baru. Mereka yang kayak baru mulai dunia acting. Mungkin udah di beberapa series atau di beberapa peran kecil, tapi menurut gue mereka ini bukan aktor-aktor besar. Director dan penulisnya gue bukan kalangan-kalangan yang udah rajin nulis buat title-title besar gitu. Bener-bener kayak kumpulan orang baru yang berusaha untuk bikin film murah, tapi hasilnya sama sekali jauh dari kata murahan. Sederhana, yes. Bahkan kalau kalian bisa hitung tuh setnya kamar, rumah temennya, tempat kerja, tempat belanja, bar. 5 aktornya ya peran pendukung ada gitu ya, tapi aktornya berfokus sama 4 orang ini aja. Konfliknya nggak juga dengan yang plot twist ini, plot twist itu, dengan harusnya logika dunia begini, dunia begitu. Nggak, sederhana. Ada cewek obsesi sama lu, tapi dibawakan dengan visual yang sangat rapi, sangat indah, menegangkan, nyebelin in the good way. Dan satu hal sih menurut gue yang perlu dijuarai di sini. Gue tahu ini sederhana, tapi menurut gue pas. Kadang tuh berlebihan dan main ditaruh gitu aja, jatuh jadi biasa aja di kuping gue. Musik, volley, sound design, background music di sini sederhana sekali, nggak kompleks yang kayak lu mesti komposer besar. Sederhana banget, tapi penempatannya selalu pas dan nggak kayak over, pengen ditaruh di semua, pengen selalu ada di semua. Lalu kamera movement yang sebenarnya murah, banyak banget still kamera di situ. Cuman mainan zoom. Berarti yang tersisa apa? Kekuatan director, script, dan aktor di sana yang menurut gua, terutama Nikki alias si Indy. Abis ini dia pasti masuk Marvel. Ini kebiasaan Marvel nih. Ada aktris baru naik dikit langsung masuk Marvel, jadi superhero Marvel loh. Kita masuk ke aktor. Gua suka banget sama Ian dan Sarah. Menurut gua porsinya cukup segitu aja. I mean, not special but enough. Dan emang itu yang emang dibutuhkan sama film ini. Tapi gue mesti acungin jempol yang pertama ke Bear, Michael Johnstone. Shit man, muka dia terlalu mirip sama Charlie Kirk, anjing, sumpah dah. Tapi di luar itu acting dia bener-bener sederhana sekali tapi relatable ke kita semua. Cowok yang cinta mati ke cewek tapi culun banget, gak berani ngomong dan gak bisa berpikir lurus ketika lagi jatuh cinta. Sampai akhir dongonya konsisten in a good way. Sumpah kayak lelaki dongo yang kalau kayak temen lu kayak anjing si bego, anjing si bangsat, si Ege nih anjing. Tapi itu yang dibutuhin di film ini, dan dia berhasil banget jadi peran Bear yang bumek, nyebelin, dan pengen lu cekek di tengah jalan. Dan 1000 jempol buat Nikki, Indy. Itu bener-bener wah, sumpah man, dia abis ini direkrut Marvel man. Kalau nggak gantiin Supergirl. Nggak sih, tapi dia nggak bakal peran-peran yang biasa kayak gitu. Dia bener-bener
Dia benar-benar menguasai panggung. Itu mungkin kata yang tepat buat dia. Dia tahu kapan dia mesti menjadi perempuan yang seperti ini. Dia tahu kapan dia menjadi perempuan yang terobsesi. Dia tahu menjadi perempuan yang biasa aja. Dia tahu harus kapan menjadi perempuan yang membingungkan. Dia juga tahu kapan menjadi perempuan yang baik. Tapi ketika dia lagi menjadi perempuan yang terobsesi, menurut gue itu kacau. Gue sampai kayak sumpah tadi pikiran gue kayak, ya kan gue kayak projecting gitu ya. Ini kalau gue jadi cowok, ini cewek gue apain? Gue marahin gitu. Kalau perlu gue ributin gitu. Tapi lama-lama anjir ngeri juga nih cewek ya. Gue juga kayak bakal kencing di celana dah. Hah? Biji lu kenapa no? Sayangnya untuk tahu jawabannya kalian harus jadi membership dulu di channel ini, Singham Galileo. Kalian bisa dapetin badge emoji namanya keluar di akhir video, dan kalian bisa nontonin video-video eksklusif gue yang kadang ngomongin kehidupan, kadang juga ngomongin sesuatu yang sulit untuk gue bahas secara bebas. Dan kalian juga bisa nonton live streaming gue yang belum sempet kalian tonton. Dengan menjadi Singham Galileo, kalian sangat-sangat mensupport channel ini untuk terus upload. Belum bisa juga? Ya nggak apa-apa. Nonton aja pun juga udah support. Thank you buat udah support gue selama ini, dan thank you banget udah jadi member terutama Singham Galileo. Now back to the video. Jadi kita akan masuk ke cerita. Gue agak baik nih, gue baru masukin spoilernya di sini ya. Man, gue suka banget bagaimana sederhananya cerita ini. Bagaimana ini benar-benar cuman pengen menggambarkan cewek yang over obses sama lu tuh kayak gimana. Dan sisi lain kita bukan cuman dapet MC kita si Bear ini yang tadinya cinta banget jadi takut banget. Enggak, ini yang menarik banget buat gue. Jadi seperti kalian udah nonton ya, itu buat yang belum nonton, pause lu, nonton sono, buruan. Ini tuh gimana ya? Rasanya bener-bener menarik sekali ketika lu melihat sosok Bear yang udah tahu gara-gara dia si Nikki jadi kayak gini, dia mendapatkan banyak banget kesialan, tapi dia mau, ngerti gak lo? Tapi dia bumek, tapi dia pengen banget ngerasain punya cewek kayak Nikki, bobo bareng Nikki, goyang-goyang sama Nikki gitu kan. Walaupun mesti stay. Wah, itu menurut gue secara story tuh gila banget gitu loh. Lu gak tahu limitnya lu tuh udah di tahap toksik apa enggak gitu. Salah, gue koreksi. Lu tahu lu di tahap yang toksik, tapi lu nggak peduli. Selama lu bisa pacaran sama Nikki, walaupun itu bukan jiwa aslinya, walaupun itu cuman entah wish lu apa enggak gitu. Itu menurut gue gila men, storyline kayak gitu. Nggak yang cuman oh tidak, ternyata keinginanku, wishku malah berdampak buruk. Oke, aku berhenti, aku akan mengembalikan ini semua. Enggak, ini malah perjalanan di mana lu denial, nikmatin, denial, nikmatin, denial, lu up, temen lu up, lu semua up, kita semua up, penonton up. Wow, indah banget menurut gua. Dan horornya ini yang gua kangen. Ini ngobrol aja ya, mungkin gua keliru, tapi gua membaca bahwa gua tuh malas dikagetin. Makanya gua kayak malas nonton film horor karena kayak cuman ngagetin gitu. Ngerti kalau kayak bah gitu loh. Puh. Gitu kan, 18.000 gitu kan, kayak gue merasa lelah aja gitu loh. Mungkin maaf gue bukan bilang cheap gitu loh, murah cuman bikin kayak gitu, gitu. Atau dibikin kayak gore, ini robek, ini ya dulu mungkin tertarik karena jarang ada yang bikin kayak gitu, dan sekarang banyak jadi kayak ya gitu loh. Gue kangen dibikin ngeri gara-gara cerita. Gue kangen dibikin ngeri karena relatable, dan gue dapetin banyak banget itu di sini. Ada jump scare, ada cuman kayak wah gila men. Itu Nikki yang kayak gue oke baby. Gue kayak wah gila itu ngeri banget ya. Supaya itu ngeri banget, gue kayak wah gila. Yang bawa pot tuh, wah gila. Kayak gue tidur gak tenang deh hari ini. Makanya gue sampai bikin konten nih sekarang biar kayak anjir, ini biar keluar dulu dari mulut gue nih. Anjir gila ngeri banget. Udah baya-baya ngomong diskusi. Oke, we good. Pintu di plaster. Gue kan kayak buset. Terus naik turun roller coasternya, gue suka banget yang tiba-tiba Sarah bisa deket sama Bear. Kita udah tahu Nikki bakal datang, kita udah tahu akan terjadi itu. We already, nggak mungkin nggak terjadi. Kita udah tahu itu. Kita menunggu bagaimana mereka mengeksekusi kejadian kecemburuan itu, dan dieksekusi dengan sangat baik. Terus endingnya buset. Terima kasih lembaga sensor, panitia-panitia yang ngesensor film ini. Aku mau ucapin terima kasih aja ya. Selebihnya ya kalian tonton sendiri aja kalau kalian nggak ngerti apa yang gue maksud. Maksud gue bukan biar jadi kayak wah ada itunya, nggak, tapi kayak sayang banget kalau itu nggak dimasukin, karena menurut gue itu the whole story bakal kurang kalau itu tidak dimasukkan. Dan ending menurut gue nggak tahu lo di bioskop nontonnya gimana, tapi gue pikir gue mengganggu bioskop karena di ending yang pas dia mau bundir, ya kan, itu pas minum obat terus tiba-tiba dikeluarin lagi obatnya, gue tuh teriak lah, saking gue udah gedeknya, saking gue udah investasi, saking gue udah kayak ibu-ibu nonton sinetron, gue pikir gue udah yang teriak lah, satu bioskop bilang lah pak, gitu. Kita udah invested semua nih ya di satu bioskop ya sama film ini ya. Terus endingnya begitu, yang ternyata sesuai ya. Kalau lu ini mati, ininya selesai, terus dia balik lagi, terus dia mau bundir tapi gak jadi.
Gila. Entah kenapa di film Weapon gue kayak nanyain ini kenapa magicnya begini, kenapa ini segini segala macam. Di sini gue nggak peduli. Entah apapun magicnya kenapa tiba-tiba bisa terjadi. Gue rasa aneh kalau gue nanyain itu. It's not about it. It's about the obsession, dan director dan scriptwriter orang yang sama by the way. Itu berhasil ngebuat film ini kayak gue bingung mau mempertanyakan kebingungan apa. Mungkin banyak yang bakal kelewatan dari gue karena ini gue bener-bener baru nonton. Gue akan syuting lagi besoknya dengan menulis lebih baik dan coba baca-baca trivia dan lain-lain lebih baik di SMS Clean Sound. Jadi nonton aja di sana. Komentar ini datang dari film dimana gue nge-review Supergirl, dan komentar datang dari apa coba? Bangsat lah, gue terlalu berharap kalau ini film bakal se-autentik komiknya Woman of Tomorrow. Gue nggak tahu, gue nggak baca komik Woman of Tomorrow, dan gue yakin fans DC lebih banyak yang baca daripada gue. Dan ya emang Supergirl semengecewakan itu sih menurut gue, sayang banget. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Mau komennya dibacakan juga? Komen di bawah. Dan ya sekian Radio Sikam untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri setelah nonton Supergirl yang kayak gue seneng banget ada obsession. Semoga banyak film bagus lainnya. Rekomendasi di bawah, gue mesti nonton film apa. Dan ya, sekian dari gue Bening. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis, komen di bawah. Kenapa menurut kalian Supergirl jelek? Ini lucu nih. Komennya aneh-aneh. Dan untuk kita semua, stay clean sound.